أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما نافعا. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwatillah, barakallahu fikunna, jamaah Majlis Ta'lim Al-Firdaus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai calon-calon penghuni surga Firdaus. Allahumma amin. Insyaallah hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita, dan kita masih membahas dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang ditulis oleh Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu keutamaan ilmu, penuntut ilmu, dan orang-orang berilmu, serta adab-adab menuntut ilmu dan mengajar. Mudah-mudahan kajian kita Allah jadikan penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menambah untuk kita keimanan, keyakinan, kefahaman, dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Yang lalu sampai di mana kita? Halaman nomor ke-19. Berarti yang lalu kita sudah membahas keutamaan ilmu dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, serta ucapan-ucapan para ulama, baik ulama salafus saleh dan ulama khalaf yang datang belakangan. Dan sekarang kita masuk pembahasan yang baru, halaman 19 di paragraf terakhir. Betul ibu-ibu ya? Monggo, ini penting sekali. Sambil saya perluas dari syarahnya Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, seorang pengajar di Masjid Nabawi di Madinah. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, penulis kitab ini semoga Allah merahmatinya, mengatakan, pasal para ulama yang beramal adalah orang-orang yang dimaksud dengan pujian dan sanjungan yang ada di dalam nas-nas dalil. Itu judulnya dari penerjemah. Ketahuilah bahwa segala apa yang disebutkan di atas tentang keutamaan ilmu dan ulama hanya berlaku untuk para ulama yang beramal. Itu poin penting ibu sekalian. Jadi semua keutamaan kemarin yang dibahas panjang lebar, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari ucapan para ulama, ucapan terhadap ilmu, ucapan terhadap ulama, itu hanya berlaku bagi ulama yang mengamalkan ilmunya.
Ya, jadi ilmu ini untuk diamalkan. Jadi ulama yang mengamalkan ilmunya sehingga ilmunya bermanfaat. Orang-orang mulia lagi bertakwa yang mengharap wajah Allah yang mulia dan kedekatan kepada Allah di surga, kenikmatan. Jadi orang-orang yang mengamalkan ilmunya, yang ikhlas, niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah, niatnya ingin mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga berarti ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang yang mencarinya dengan niat yang buruk, maksud yang busuk, atau ambisi dunia berupa kedudukan, harta, atau memperbanyak pengikut dan murid. Jadi kata beliau, semua keutamaan ilmu itu tidak berlaku bagi para pencari materi duniawi. Ya, tidak berlaku bagi para pencari materi duniawi. Benar-benar niatnya murni karena Allah. Nah, sehingga ibu-ibu sekalian ada dua poin penting. Keutamaan tentang ilmu dan orang berilmu di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, dan semua yang sudah kita bahas itu hanya bisa didapatkan dengan dua syarat. Itu hanya bisa didapatkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah yata'allaqu bima yuqrab wa huwa an yakuna min ilmi syariah. Yang pertama berkaitan dengan ilmu yang dicari, yaitu ilmu syariat. Jadi semua pujian terhadap ilmu yang ada di Al-Quran, di As-Sunnah dari ulama, itu ilmu apa ibu-ibu? Ilmu syariat, ilmu agama. Ilmu yang merupakan warisannya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Sehingga ilmu umum tidak masuk ibu-ibu. Ilmu umum tidak masuk. Karena ilmu umum itu bukan ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ilmu umum itu diperlukan untuk kehidupan dunia. Dan ilmu umum bisa mendapat pahala tergantung niatnya. Tapi kalau aslinya itu nggak masuk. Itu syarat yang pertama. Ilmunya ilmu syariat. Yang kedua, wadani syartun yata'allaqu biqasdi at-talib nafsihi. Itu syarat yang berhubungan dengan orang yang mencari ilmu itu. Jadi yang pertama ilmunya ilmu syariat, yang kedua si pencari ilmu itu, yaitu ibtigha'u wajhillah azza wa jalla. Tujuannya adalah mencari wajahnya Allah. Tujuannya adalah akhirat. Tujuannya mencari ridhonya Allah. Sama sekali tidak ada tujuan mencari materi duniawi. Ya, kita bisa mendapatkan keutamaan itu dengan dua syarat ini. Ilmu yang dicari ilmu syariat dan niatnya benar-benar ikhlas karena Allah. Lalu setelah itu disebutkan di situ riwayat-riwayat yang menakutkan. Orang-orang yang mencari ilmu tidak ikhlas. Diriwayatkan dari Nabi SAW, man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi adkhalahu Allah an-nar. Barang siapa menuntut ilmu, itu Allah Rasulullah telah menyebutkan tiga tujuan. Barang siapa menuntut ilmu, nomor satu, untuk mendebat orang-orang bodoh. Jadi mencari ilmu tujuannya itu untuk ngakali orang bodoh. Orang bodoh diakali. Orang bodoh kan nggak punya ilmu kan? Dia punya ilmu, diputar balikkan untuk ngakali orang, mendebat orang-orang bodoh. Ini niat yang pertama.
Yang kedua, untuk menyaingi para ulama. Dia menuntut ilmu tujuannya apa? Untuk menaikkan status sosial, supaya dia selevel dengan ulama. Kemudian yang ketiga, niatnya adalah atau agar memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, ya, supaya orang itu noleh dia, wah, pintar, hebat, ulama. Supaya dipuji-puji orang, supaya orang perhatian kepada dia. Apa yang mereka dapatkan? Niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi itu niat yang tidak ikhlas. Mudah-mudahan Allah jadikan niat kita benar-benar ikhlas dalam mencari ilmu. Kemudian juga dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghaira wajhillah, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa mempelajari ilmu karena selain Allah atau menginginkan selain wajah Allah, maka silahkan menempati tempat duduknya di neraka. Orang cari ilmu untuk selain Allah, ya silahkan, sudah disiapkan tempatnya di neraka. Hadis ini walaupun ada beda pendapat di kalangan ulama tentang derajatnya, ya, sebagian mengatakan kuat, sebagian mengatakan dhaif, tapi yang jelas maknanya nggak ada khilafiyah, maknanya benar. Maknanya benar sekali. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa menuntut ilmu yang sepatutnya dituntut karena wajah Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak mencium aroma surga pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Coba perhatikan bukunya. Itu ada redaksi, ya. Ya, terjemahannya aja saya baca. Barang siapa menuntut ilmu yang sepatutnya dituntut karena wajah Allah. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah ilmu syariat, ilmu agama. Jadi ilmu agama ini harus benar-benar karena Allah. Karena ilmu agama adalah ilmu akhirat. Berbeda dengan ilmu dunia. Kalau orang belajar bahasa Inggris untuk apa? Untuk dunia, ilmu dunia, mencari dunia, untuk kerja. Orang belajar matematika, orang belajar, ya, apalagi bahasa Jepang dan yang lain-lainnya. Tapi kalau ilmu syariat itu adalah ilmu yang semestinya hanya untuk mencari wajahnya Allah. Ini ilmu akhirat, tujuannya mencari akhirat. Jangan ada tujuan lain selain akhirat. Kalau mencari ilmu akhirat tujuannya dunia, maka jangankan masuk surga, bau surga saja tidak dapat. Karena itu ibu-ibu, jangan pernah memotivasi anak belajar agama dengan iming-iming materi duniawi. Hati-hati ibu-ibu. Kadang kita tanpa sadar kita itu menginjeksi anak kita dengan racun-racun. Ibu-ibu kalau ingin anaknya pintar, anaknya di pondok, anaknya hafid, tujuannya ibu apa? Yang ada di benaknya ibu-ibu apa? Supaya apa? Supaya soleh, apalagi kayak duwe motor, kayak duwe omah, ya. Jadi ada sebagian ibu-ibu atau orang tua itu menyekolahkan anaknya dengan motivasi, kamu nanti kalau sudah pinter hafid Al-Quran, kamu bakal kaya, kamu bakal punya mobil, kamu bakal punya rumah, kamu bakal, semuanya materi duniawi. Contohnya sifulan dan sifulan. Ini bahaya ibu-ibu. Ini namanya injeksi racun kepada anak-anak. Kan sekarang ini banyak ustadz-ustadz juga seperti itu, motivasi belajar agama dengan iming-iming apa? Materi dunia. Ojo khawatir hafal Quran kok soge kan. Loh, hubungannya apa hafal Quran kok soge? Tidak ada hubungannya itu. Ini hafal Quran supaya apa? Supaya dia paham Al-Quran, ngamalkan Al-Quran, diridhoi
ambek larat. Urusannya Allah, rezeki sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang sangat keras, jangankan mau masuk surga, baunya surga pun tidak dapat. Baik, kita lanjut lagi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan redaksinya. Inna awwalan nas yuqda alaihi yawmal qiyamah wa dzakara at-thalatha wa fihi rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta lakin ta'allamta liqal 'alim wa qara'ta liqal qari faqad qil thumma umira bihi fasuhib 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sesungguhnya manusia pertama yang urusannya diputuskan pada hari kiamat. Dalam redaksi yang lainnya itu manusia yang pertama dinyalakan api neraka untuk mereka. Jadi Allah pertama nyalakan api neraka untuk mereka, 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Nabi Muhammad SAW menyebutkan 3 orang, dan di dalamnya ini salah satunya ibu-ibu disebutkan seorang laki-laki. Sebenarnya bukan hanya laki-laki ya. Terjemahan yang lebih tepat itu seorang aja, ada laki atau perempuan sama. Seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, ya, dia nanti hari kiamat didatangkan. Allah mengingatkannya terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Allah sebutkan nikmatnya Allah. Kamu diberi ini, karena diberi itu. Maka dia mengakuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu lakukan padanya? Kamu diberi nikmat ilmu, kamu diberi nikmat Al-Quran, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, aku belajar ilmu dan mengajarkannya karenamu, karena engkau ya Allah. Aku membaca Al-Quran karenamu, karena engkau ya Allah. Lalu Allah berfirman, kamu berbohong, kamu dusta. Akan tetapi kamu belajar ilmu agar dikatakan orang yang berilmu. Kamu dulu belajar ilmu supaya apa? Dapat gelar, ini orang pintar, ini orang alim. Ya. Kamu membaca Al-Quran agar dikatakan qari. Kamu dulu ngaji, bacaanmu enak. Tujuanmu apa? Dipuji-puji orang. Oh, ini bacaannya enak, qari. Ini adalah qari. Dan itu telah dikatakan, dan kamu sudah dapat semua itu. Kamu dulu di dunia dipuji-puji orang alim, qari. Kamu sudah dapat itu semuanya, dan di akhirat kamu tidak dapat apa-apa. Kemudian diperintahkanlah untuk menyeretnya tersungkur di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Telungkupkan ibu-ibu, wajahnya ngadep bawah, diseret dilempar ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i. Ini akibat apa? Akibat tidak ikhlas, bukan lillahi ta'ala. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita ini mencari ilmu benar-benar lillahi ta'ala. Ini kitab ini penting ibu-ibu. Ini akan menuntun kita untuk nanti benar-benar cari ilmu karena kita dituntun. Karena itu saya berharap ibu-ibu istiqomah ngaji kitab ini, hadir terus. Jangan kadang hadir, kadang tidak hadir, nanti ilmunya lubang-lubang, ilmunya gak kotor. Yang hadir dari awal berapa orang? Yang hadir dari awal ya, itu penting. Karena jangan sampai nanti orangnya ganti-ganti, nanti ilmunya akhirnya kepotong-sepotong, dikit nanti ilmunya. Ini penting ibu-ibu. Ini nanti akan menuntun kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buku sangat direkomendasikan. Baik. Dari Hammad bin Salamah, dia berkata, "Man talabal haditha li ghairillahi ta'ala mukira bih." Barang siapa menuntut hadits karena selain Allah Ta'ala, maka ia akan dijadikan malapetaka baginya. Jadi
orang belajar ilmu agama niatnya bukan karena Allah, maka ilmunya bukan menyelamatkan dia, ilmunya malah menjerumuskan dia. Jadi ilmunya bukan mengantarkan dia ke surga, tapi mengantarkan dia ke neraka. Jadi tambah belajar, tambah atau kalau Gusti Allah. Karena apa? Niatnya tidak benar memang dari awal. Sehingga memperbaiki niat ini penting. Kemudian dari Bashir rahimahullah ta'ala dia berkata, Auhallahu ta'ala ila Dawud, la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan fayasuddaka bisukrihi an mahabbati ulaika qutta'ut tariq ala ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Ini wahyu Allah kepada Nabi Dawud alaihi salam. Jangan meletakkan antara diriku dengan dirimu seorang ulama yang tergoda oleh dunia, yang terfitnah. Karena dia akan menghalangimu dengan kesintingannya, dengan kemabukannya dari mencintaiku. Mereka adalah para pembegal hamba-hambaku. Paham gak ibu-ibu? Kata-kata dalam banget ini ya, kata-kata dalam banget. Jadi begini, saya jelaskan. Jangan meletakkan antara diriku dengan dirimu seorang ulama yang tergoda oleh dunia, maftunan, terfitnah ya. Jadi maksudnya ini kan manusia ya. Antara manusia dengan Allah itu perlu ada apa? Ulama. Ulama yang memberi ilmu, ulama yang nuntun dia, ulama yang ngajar dia. Nah, jangan sampai ulama itu adalah orang yang maftun, orang yang tergoda oleh dunia. Jadi antara kamu dengan Allah itu jangan kamu ngaji kepada orang yang terfitnah oleh dunia. Ya. Kenapa terfitnah oleh dunia? Maksudnya apa terfitnah oleh dunia? Terfitnah oleh dunia itu macam-macam ibu-ibu, macam-macam ulama yang maftun terfitnah. Ya. Kalau menurut Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, ia fitnatul qalb, yaitu hatinya terfitnah, penuh dengan penyakit. Intinya adalah dia tidak punya ilmu yang benar dan dia tidak mengantarkan ke surga. Jadi inti ulama yang terfitnah itu sebenarnya gampangnya dua. Yang pertama, ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dia tidak mengajak ke surga, tapi justru malah mengajak ke neraka. Sementara kalau kita ngaji di ulama yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, ilmunya ada sanadnya, dan dia juga mengajak kita ke surga, itu bagus. Nah ini enggak. Nah kemudian ulama yang terfitnah itu ada macam-macam, diterangkan oleh beliau. Biasanya kita menuduh ulama yang terfitnah dunia. Kalau saya boleh tanya kepada ibu-ibu ya, yang ada di benaknya ibu-ibu, ulama terfitnah oleh dunia, ulama terfitnah oleh dunia. Yang ada di benaknya ibu-ibu itu contohnya ulama apa? Dari kekayaan, harta. Ya harta jelas pasti itu dunia. Maksudnya apa? Contohnya apa? Dalam kehidupan sekarang ini contohnya. Ulamanya apa? Ya biasanya bayangan kita itu adalah ulama yang dekat kepada penguasa. Bayangannya gitu ya. Ulama yang dekat dengan penguasa, yang mana dia selalu memberikan fatwa sesuai dengan keinginan penguasa. Lalu dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, ulama yang terfitnah oleh dunia bukan hanya ulama yang mencari ridhonya penguasa. Ada yang lebih terfitnah lagi dari itu, ulama yang mencari ridhonya manusia. Ya, manusia. Selarannya manusia adalah mengkritik penguasa. Ini dia mengkritik penguasa, dia sikat penguasa. Tujuannya apa? Supaya orang senang sama dia
Jadi sama aja. Yang sana ulamanya penguasa, ini ulamanya rakyat. Mencari ridhonya rakyat, bukan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ulama itu ada 3 macam. Ulama ada 3 macam. Yang pertama-tama adalah alimu ad-daulah, ulamanya negara. Ulamanya negara, maka dia hanya menyampaikan selera-selera dari penguasa. Ini kaum penjilat, ini ulama maftun yang terfitnah. Kemudian ada lagi alimu al-ummah, yaitu ulamanya umat, mencari seleranya umat. Jadi takut berbeda dengan umat, takut ditinggalkan oleh umat, sama saja. Ini juga ulama terfitnah. Yang ketiga adalah alimul millah, ulama agama. Dia benar-benar murni, tidak ikuti selera penguasa, tidak ikuti seleranya umat, dia sampaikan kebenaran apapun resikonya. Inilah ulama yang benar, ya. Ilmunya benar dan dia ngajak masuk ke surga. Jadi jangan kamu jadikan antara kamu dengan Allah itu ulama atau guru yang dia itu yang mengajak kepada dunia. Jadi ulama ceritanya dunia tok. Ulama menjadikan umatnya yang hadir itu tambah cinta dunia, tambah rakus kepada dunia, tambah tergila-gila oleh dunia. Jadi apa sih ulama ini? Mestinya malah ulama itu menyelamatkan orang supaya fokus kepada Allah, fokus ke akhirat. Ini enggak. Ulama malah jadikan orang cinta kepada dunia. Ini gimana ini? Maka dikatakan di situ apa? Fa yasuddaka bisukrihi an mahabbati. Karena dia akan menghalangimu, itu diterjemahkan dengan kesintingannya. Kalau terjemahan secara harfiah ya, dengan kemabukannya dari mencintaimu. Kan dia mabuk dunia kan? Ulamanya mabuk dunia. Bagaimana mungkin bisa menjadikan umatnya cinta kepada Allah? Karena gurunya mabuk dunia, maka gurunya ngajak umatnya untuk mabuk dunia juga. Bukan cinta Allah, tapi cinta dunia. Lalu ditutup ulaika qutta'ut thariq ala ibadi. Mereka adalah para pembegal hamba-hambaku. Ibu tahu pembegal enggak? Pembegal itu kalau ada orang berjalan, itu di tengah jalan dibegal. Nah, ini sudah, ini ada orang berjalan mau ke Allah dibegal. Ini begal yang paling dahsyat. Yang membegal orang nggak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya ya, fokusnya ilmu adalah benar-benar murni tampung akhirat, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas apa enggak ibu-ibu? Jelas ya? Monggo, kalau jelas kita lanjut lagi. Ini pembahasan agak panjang dan kita tidak bisa selesai. Ya, kita kaji saja secukupnya waktu yang ada. Bab yang kedua, al-bab tsani fi adabil alim fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsihi. Tentang adab-adab ulama terhadap dirinya ketika bersama para muridnya dan dalam kajiannya. Ini adab ulama, adab orang berilmu. Bagaimana adab kepada dirinya sendiri, bagaimana adab ketika bersama muridnya, bagaimana adab dalam kajiannya. Jadi ini ulama ibu-ibu, dan insyaallah ibu termasuk ulama semuanya. Allahumma amin. Dan kita ngaji ini jadi apa? Jadi orang berilmu. Orang berilmu berarti apa? Ulama. Terdapat 3 pasal. Pasal pertama tentang adab-adab ulama terhadap dirinya. Jadi kan tadi 3 ya, adab terhadap dirinya sendiri, adab terhadap muridnya, dan adab dalam kajiannya. Ini dibahas yang pertama dulu, adabnya ulama terhadap dirinya sendiri, yang terdapat 12 adab. Ini panjang, entah kita bisa bahas berapa. Merasa
merasa diawasi Allah, ketenangan dan kewibawaan. Itu judulnya. Yang pertama, senantiasa merasa diawasi Allah Ta'ala dalam keadaan tertutup dan dalam keadaan terbuka. Jadi kita harus selalu merasa diawasi Allah di depan orang banyak atau ketika sendirian. Muraqabatullah. Di depan orang kita merasa diawasi Allah, tidak ada orang kita juga merasa diawasi Allah. Selalu merasa takut kepada Allah dalam segala aktivitas aktif dan pasifnya. Artinya semua aktivitasnya dilandasi takut kepada Allah. Jadi dia ingin selalu lurus, dia ingin selalu selamat. Pokok aku boleh selamat, aku harus selamat. Ya. Semua aktivitasnya. Kemudian perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatannya, semuanya tadi ya. Karena dia dipercaya berdasarkan ilmu-ilmu yang ada pada dirinya, apa yang dikaruniakan kepadanya berupa panca indera dan pemahaman. Jadi dia oleh Allah diberi amanat. Amanat apa? Amanat apa ibu-ibu? Ilmu. Amanat ilmu. Kamu oleh Allah diberi amanat ilmu. Kamu oleh Allah diberi amanat panca indera. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara dan yang lainnya. Dan kamu oleh Allah diberi amanat berupa pemahaman. Itu semuanya amanat, jangan dikhianati. Sekarang ibu-ibu sekarang belajar, berarti ibu-ibu oleh Allah diberi amanat apa? Ilmu. Bisa mendengar, bisa melihat, bisa menulis, diberi amanat, bisa paham. Itu adalah amanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takhunullaha, itu sebenarnya ada kurangnya ya. Yang lebih bagus ditambahin lagi dengan sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Al-Anfal 27. Kamu diberi amanat ilmu, kamu jaga dengan sebaik-baiknya, jangan dikhianati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Bimastahfidhu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada, fala takhshawun nasa wakhshawun." Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Al-Maidah 44. Maksud daripada ayat ini ibu-ibu, orang yang oleh Allah dijadikan hafal ilmu, itu berarti oleh Allah diapakan? Diamanatkan. Allah menjadikan tidak ada ilmu. Allah menjadikan kamu paham. Karena itu jangan kemudian kamu berkhianat, jangan disia-siakan. Ya, surat Al-Maidah 44. Itu juga berhubungan dengan ahli kitab. Oleh Allah diberi amanat Taurat dan Injil. Di situ Allah mengatakan bimastahfidhu min kitabillah. Itu mereka diperintahkan untuk memelihara kitab Allah. Di sini ada satu faedah yang indah ibu-ibu. Jadi Taurat dan Injil itu Allah tidak berjanji memeliharanya. Allah tidak janji memelihara. Tapi Allah menyuruh ahli kitab untuk memelihara. Ini kamu dikasih Taurat, kamu dikasih Injil, kamu pelihara sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi disia-siakan. Akhirnya Tauratnya rusak, Injilnya rusak. Karena apa? Oleh Allah nggak dijaga. Allah nyuruh mereka yang jaga. Kamu yang jaga. Kamu jaga Taurat, kamu jaga Injil. Nggak mampu, ya, rusak. Tapi kalau Al-Quran, Allah janji jaga apa enggak? Ya, surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang pasti menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran Allah janji menjaga. Jika Al-Quran nggak bisa dirusak, mau ditambahi, dikurangi, diputar, nggak bisa, dijaga oleh Allah ini Al-Quran. Terjaga terus. Ya. Baik. Lalu ada ungkapan yang sangat indah, dan kalau bisa ibu-ibu menghafalnya, ucapan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, laisal ilmu ma ufid, al ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang dihafal, akan tetapi ilmu itu apa yang bermanfaat. Jadi ilmu itu butuh hafalan. Ilmu itu adalah bermanfaat, menjadikan kamu tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hafal tapi gak paham, hafal tapi gak diamalno, itu kayak apa? Sehingga orang itu dikatakan sebagai ahlul Quran, keluarga Al-Quran. Syaratnya apa ibu-ibu? Syaratnya itu dua, paham dan mengamalkan. Walaupun tidak hafal. Tapi orang yang hafal, nggak paham, nggak ngamalkan, dia bukan ahlul Quran. Jadi seperti itu. Jadi ilmu itu bukan yang dihafal, tapi ilmu itu yang diamalkan. Kemudian juga diceritakan tentang Ma'ruf al-Karhi. Ada seorang ulama terkenal dengan panggilan Ma'ruf al-Karhi. Waktu itu di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal, ada yang menghina Ma'ruf al-Karhi. Itu Ma'ruf itu ilmunya sedikit. Itu Ma'ruf ilmunya sedikit, ilmunya titik. Apa kata Imam Ahmad? Hal yuradu minal ilmi illa ma kana 'inda ma'ruf. Bukankah tujuan dari ilmu itu adalah yang ma'ruf sudah mencapai ke sana? Kamu kan nuduh Ma'ruf al-Karhi ilmunya apa? Dikit. Dan kamu merasa dirimu punya ilmu yang lebih banyak dari dia, iya kan? Nah, Ma'ruf ini sudah mencapai tingkatan puncak ilmumu. Paham gak maksudnya ibu-ibu? Kamu kan sekarang baru belajar teori ya. Semua teorimu sudah diamalkan oleh Ma'ruf gitu loh. Kau cek belajar gitu loh. Ma'ruf gak ada belajar kayak kau harus ngamalkan kabeh ilmu. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya itu ilmu butuh ake-akean, butuh apal-apalan, tapi paham dan mengamalkan. Ini penting ibu-ibu, ini penting sekali. Buat apa orang dikasih ilmu banyak, ternyata dia tambah jauh dari Allah, tambah tidak karu-karuan, tambah rusak. Yang lebih baik itu adalah orang ditambah ilmunya, tambah dekat kepada Allah, dan hidupnya tambah bermanfaat. Itu kalau bisa dihafalkan ibu-ibu. Redaksi dari Al-Imam Asy-Syafi'i, gampang kan? Laisal ilmu ma hufid, al-ilmu ma nafa'. Monggo kita baca 3 kali bersama-sama. Laisal ilmu ma hufid, al-ilmu ma nafa'. Laisal ilmu ma hufid, al-ilmu ma nafa'. Laisal ilmu ma hufid, al-ilmu ma nafa'. Ya. Jadi ilmu itu bukan dihafal, tapi ilmu itu apa yang bermanfaat, yang menjadikan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk dalam hal ini adalah selalu bersikap tenang, berwibawa, khusyuk, bersih hati, tawadhu, dan tunduk karena Allah. Di antara surat Imam Malik rahimahullah ta'ala kepada Harun ar-Rasyid, yaitu khalifah dari kalangan Bani Abbasiyah. Idza 'alimta 'ilman falyura 'alaika atharuhu wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Jika engkau mengetahui satu ilmu, maka hendaknya pengaruh, ketenangan, pembawaan, kewibawaan, dan kesantunannya terlihat pada dirimu. Berdasarkan sabda Nabi SAW,
para ulama adalah para pewaris Nabi. Jadi kamu kalau punya ilmu, ya, kamu harus bisa menunjukkan bahwa dirimu adalah seorang yang punya ilmu. Terlihat dari apanya? Terlihat dari gaya bicaranya, terlihat dari gerak-geriknya, terlihat dari ketenangannya, terlihat dari wibawanya. Jadi kelihatan kalau dia adalah orang yang berilmu. Karena orang berilmu itu nggak sama dengan orang awam, ibu-ibu. Bahkan masyarakat pun melihat orang berilmu seakan-akan seperti apa? Seperti malaikat. Seakan-akan orang berilmu nggak boleh salah, nggak boleh itu juga boleh berlebihan. Jadi ulama walaupun setinggi apapun ilmunya, dia adalah manusia biasa, mesti ada kurangnya. Dia sudah berusaha menjaga dirinya, tapi selalu saja ada kekurangan. Karena kalau kita cari orang yang sempurna, tidak akan pernah menemukan kita. Jadi harus tampak. Kemudian berikutnya lagi, sahabat Umar radhiyallahu taala berkata, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu as-sakinah wal waqar. Pelajarilah ilmu dan pelajarilah ketenangan dan kewibawaan untuknya. Jadi belajar ilmu, ya, tambah apa? Wibawa. Jangan merendahkan diri, jangan menghinakan diri, karena kamu bawa ilmu gitu. Nanti kalau kamu dijelekkan orang, ilmumu ikut diapakan? Dijelekkan gitu loh. Terlalu mulia. Kamu bisa mengemban ilmu itu. Dari as-salaf rahimahullah taala mereka berkata, haqqun 'alal 'alimi an yatawadda'a lillah fi sirrihi wa 'alaniyatihi wa yahtarisa min nafsihi wa yaqifa 'ala ma ashkala 'alaihi. Yaitu sepatutnya seorang ulama, seorang yang berilmu itu bertawadhu karena Allah, yang rendah hati, enggak sombong. Dalam keadaan rahasia dan terbuka, nah di depan orang banyak dan ketika sendirian. Menjaga dirinya dan menahan diri dari apa yang masih muskil baginya. Jadi kalau dia tidak tahu, bilang aja dia apa? Tidak tahu. Jadi jangan ulama itu tidak tahu, kemudian dia bilang tahu, dia jawab, nanti salah, akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Jelas apa enggak ibu-ibu? Jelas ya? Tidak kecepatan? Alhamdulillah. Soalnya ini ngaji kitab masalahnya. Berbeda dengan apa? Tausiah umum. Kalau ngaji kitab ya kita baca. Biar apa? Ya khataman tujuannya kan. Baik, kalau sudah jelas, alhamdulillah, kita tambah lagi yang kedua, adab yang kedua, menjaga ilmu. Kedua, hendaknya melindungi ilmu sebagaimana ulama-ulama as-salaf melindungi ilmu. Jadi melindungi ilmu ya, maksudnya adalah ilmunya itu dijaga, dilindungi. Jangan sampai dia rusak sehingga ilmunya pun dirusak oleh orang lain. Dan berkhidmat kepada ilmu dengan apa yang Allah jadikan untuknya berupa kemuliaan dan kehormatan. Artinya, ya dia benar-benar bekerja karena Allah demi menjaga kemuliaan dan kehormatan ilmunya, kemuliaan dan kehormatan seorang ulama. Tidak merendahkan ilmu dengan hilir mudik membawanya kepada yang bukan ahlinya dari kalangan para penghamba dunia tanpa alasan darurat atau tanpa hajat kebutuhan. Jadi menurut di buku ini ibu-ibu, ulama itu nggak boleh datang ke orang lain. Jadi orangnya yang datang untuk ngaji. Jadi ulamanya nggak boleh datang, tapi orangnya yang datang ke ulamanya itu. Baik datang ke majelisnya ulama itu atau datang ke rumahnya mau cari ilmu. Bukan ulamanya datang ke dia. Maksudnya begitu, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Kecuali kalau darurat, kalau ada kebutuhan yang penting. Atau membawanya kepada siapa di antara mereka yang mempelajarinya darinya. Jadi ahli dunia atau siapapun yang mana dia tidak mau datang ke majelis ilmu, tapi dia nyuruh ulama datang ke dia.
itu termasuk merendahkan ilmu menurut di sini gitu kan. Sekalipun dia mempunyai kedudukan tinggi dan posisi strategis. Jadi walaupun orang itu adalah orang punya kedudukan tinggi, strategis kedudukannya, tidak boleh kita datang ke dia ulama. Dia datang ke sini cari ilmu. Maksudnya begitu ibu-ibu, ya. Maksudnya begitu. Lalu dibawakan di situ Az-Zuhri berkata, hawanun bil ilmi an yahmilahul alimu ila baitil muta'allim. Merendahkan ilmu ialah tindakan seorang yang berilmu mengantarkan ilmu ke rumah murid. Ini kata Az-Zuhri. Perkataan-perkataan as-salaf dalam hal ini berjumlah banyak. Sungguh bagus ucapan Qadhi Abul Hasan Al-Jurjani, ya, panjang ucapannya berupa bait-bait syair. Ya, baca terjemahnya aja langsung. Aku tidak merendahkan harkat martabatku dengan berkhidmat kepada ilmu untuk melayani siapa yang aku temui, akan tapi agar aku dilayani. Ya. Apakah aku menanamnya dengan jerih payah lalu memetik kehinaan? Jika demikian, maka lebih baik aku hidup dalam kebodohan. Seandainya ahli ilmu menjaga ilmu, niscaya ilmu menjaga mereka. Seandainya mereka memuliakan ilmu pada jiwa, niscaya ia dimuliakan. Jadi maksudnya ulama itu ya, bukan berkhidmat kepada manusia, tapi manusia berkhidmat kepada ulama. Jadi bukan ulama melayani manusia, tapi manusia melayani ulama. Gitu. Saya capek cari ilmu, dan saya nggak boleh membawa ilmu saya ke rumah Anda. Anda datang belajar ke saya. Maksudnya itu. Ya. Nanti ada penjelasannya. Namun jika hajat kebutuhan atau keadaan darurat menuntut hal itu, atau kemaslahatan agama yang lebih kuat daripada sisi negatif memberikannya, ditambah niat baik lagi lurus, maka tidak mengapa insya Allah. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian imam as-salaf, di mana mereka mendatangi para raja dan penguasa seperti Az-Zuhri, Asy-Syafi'i dan lainnya, dibawa kepada mereka ini, maka bukan karena mereka mencari kepentingan dunia yang rendah. Baik, saya jelaskan dulu ibu-ibu ya. Sebenarnya ada ucapan yang terkenal dari Imam Malik masalah ini. Ada yang tahu ibu-ibu ucapan Imam Malik dalam masalah ini? Imam Malik itu ada kata-kata yang sangat terkenal. Beliau mengatakan al-ilmu yuqta wala yakti. Jadi ilmu itu didatangi, bukan ilmunya yang mendatangi. Awakmu kate ngaji teko rene, ojo gurune diceluk dikon teko rono. Itu menurut di kitab ini itu adalah penghinaan kepada ilmu, penghinaan kepada ulama. Ini menurut di kitab ini. Penjelasan salafus saleh seperti itu. Bahkan ucapan Imam Malik itu ada ceritanya. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir bahwasanya Harun Ar-Rasyid itu mengundang Imam Malik untuk datang ke rumahnya ngajar anak-anaknya kitab Al-Muwatta. Jadi Imam Malik punya kitab namanya kitab Al-Muwatta, kitab hadis. Harun Ar-Rasyid sang khalifah ini bilang, "Hai Abu Abdillah, Imam Malik, tolong kamu datang ke rumahku, ajarkan kepada anak-anakku kitab Al-Muwatta." Lalu Imam Malik jawab, ya, di antara jawabannya itu al-ilmu yuqta walayati. Mohon maaf wahai Khalifah Amirul Mukminin, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Walaupun kamu khalifah, anakmu anaknya Khalifah Amirul Mukminin, tapi harus tetap datang ke majelis ilmu. Bukan gurunya dipanggil ke istana, ke rumah untuk belajar seperti itu. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid, karena orang alim juga, ulama juga beliau, khalifah dan ulama, beliau paham
Kalau beliau bilang kepada anak-anaknya, ayo kamu pergi ke masjid ngaji kepada Imam Malik. Kamu ngaji kepada Imam Malik, kumpul orang. Jadi nggak ada privat-privatan, kumpul orang. Nah, lalu ibu-ibu diterangkan ini oleh para ulama, diantaranya Al-Bashir Al-Ibrahimi di dalam tulisannya yang berjudul Wadhifatu Ulama'id-Din. Kata-kata seperti ini yang jelas ini bukan dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Ini bukan dari langit. Ini bukan dari wahyu. Ini ucapannya siapa? Manusia biasa. Ya, bukan Allah, bukan Rasulullah SAW. Sehingga kalau ucapannya manusia biasa bisa benar, bisa salah. Sehingga ucapan manusia biasa ini bisa cocok untuk satu zaman tertentu dan tidak cocok pada zaman yang lainnya. Ini kalau kita terapkan zaman sekarang ibu-ibu, kira-kira orang mengaji apa enggak? Orang mengaji. Berbeda zaman dulu ketika ditulis kitab ini, zaman Imam Malik itu orang masih paham ilmu, ngerti kedudukan ulama, sehingga mereka mau datang ke majelis ilmu. Nah kalau sekarang ustadznya aja datang, mereka nggak mau datang. Iya, ustadznya yang datang, mereka nggak mau datang. Apalagi ketika mereka disuruh datang ke ustadznya, ya tambah kan, karena sing ngaji. Ya, jadi kata-kata seperti ini harus kita pahami. Ini pertama-tama bukan wahyu dari langit, bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah. Ini ucapan manusia biasa, ulama kita hargai, kita hormati. Tapi ini bukan harga mati. Bisa jadi ini cocok pada satu zaman, cocok pada satu lingkungan, tapi nggak cocok di zaman yang lainnya. Ya kalau zaman dulu Khalifah nurut ibu-ibu. Oh Khalifah Harun al-Rasyid gak iso anakmu bangun masjid. Ya udah tak bangun masjid anakku. Coba saiki. Pak Presiden anakmu bangun masjid. Belum apa enggak? Enggak kira. Ya. Jadi berarti boleh ulama itu mendatangi orang, mendatangi penguasa, mendatangi siapapun untuk berdakwah. Yang penting tetap niatnya lillahi ta'ala. Yang penting apa? Niatnya tetap lillahi ta'ala. Apalagi zaman sekarang ulama perlu ngalah untuk mendatangi. Jadi jangan ulama hanya di rumah saja. Saya nggak boleh mendatangi siapapun, biar mereka datang ke sini. Kalau mereka nggak datang, ngamuk-ngamuk. Kurang ajar kabeh, orang kabeh. Kamu ini itu zaman siapa kamu ini? Itu zaman Imam Malik ini. Ini zamannya siapa? Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi kata-kata seperti ini bukan harga mati. Ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mungkin cocok untuk zaman tertentu, tidak cocok untuk zaman yang lainnya, terutama zaman sekarang ini. Sehingga sebagian ulama mengatakan zaman sekarang ini ulama harus menjadi seperti air hujan. Bagaimana air hujan itu? Air hujan datang kemana-mana, semuanya kena air hujan. Jadi tekonan linti ditekani kabeh. Yang penting bisa ada tempat dakwah di sana, datang ke sana. Silahkan mau datang kemana saja. Itu bukan menghinakan ilmu, bukan merendahkan ulama. Yang penting tetap niatnya baik. Saya ingin mereka kenal Allah. Saya ingin mereka itu menjadi hambanya Allah. Saya ingin mereka selamat, mereka bahagia dunia, akhirat. Wis gak pokok tekonan dia ini. Atau walaupun ulama misalnya datang ke diskotik, dakwah di diskotik, boleh apa enggak? Ya boleh. Yang penting dia tetap bisa jaga diri, tidak terpengaruh mereka, tapi bisa mempengaruhi mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh teman-teman kita dari kalangan jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu luar biasa ibu-ibu. Jadi butuh ilmu ini ditekani, tapi mereka datang masuk dari rumah ke rumah, ngajak orang ke masjid. Mereka datang ke tempat-tempat maksiat, ngajak orang ke masjid. Sehingga ada orang mabuk di sana masjid, tobat di masjid. Ya, luar biasa. Ya pernah cerita atau belum ibu-ibu tentang jamaah tabligh yang di Sudan itu? Belum pernah ya? Kami pernah kedatangan tamu di Masjid An-Nur Jakarta, jamaah tabligh dari Arab Saudi, dari Mekah ya. Banyak kan dari Mekah.
Ya, jamaah tabligh dari Arab Saudi beda dengan yang lainnya. Kalau dari Arab Saudi itu mereka rata-rata orang yang berilmu, dan kitab yang mereka pakai pun juga kitab Riyadhus Shalihin. Dan mereka penampilannya bersih-bersih itu ibu. Jangan bayangan kita jamaah tabligh itu kumuh ya dan seterusnya, perampokan ya. Beda-beda. Kalau dari Arab Saudi, ya buat gagah ibu-ibu, buat gagah, ganteng, wangi-wangi. Ya di tasnya isinya dolar kandel, dolar anyar-anyar. Ya, dan mereka rata-rata ingin duwe hotel, ingin duwe kos, sugi-sugi. Mereka dakwah, dan mereka yang datang itu mereka sudah jam terbangnya tinggi. Sudah sekian puluh tahun mereka aktif di dakwah keliling dunia dengan biaya sendiri mereka. Jadi keliling dunia bayar metokno duit ibu-ibu. Ya. Mereka cerita, dan sempat saya tulis ceritanya itu. Pernah waktu itu dikirim ke Sudan. Kemudian oleh amirnya ditugaskan pergi ke sebuah daerah, kalau nggak salah namanya daerah Niyala. Dan Sudan daerah konflik kan banyak perang. Kamu berangkat sana dakwah di sana di Niyala. Ya nurut. Jadi mereka apa kata amir? Tidak samina wa ata'na. Berangkat ibu-ibu perjalanan jauh. Ya, bahkan jalannya mungkin jalan makadam. Jalan, terus pokok kesel kafe apa itu orang kafe. Seharian perjalanan sampai di tempat mereka itu di desa itu, dan mereka diberitahu ini adalah desa tempat para pembunuh bayaran. Waduh, ini gak pembunuh bayaran ini. Jadi orang desa itu kerjaannya adalah pembunuh bayaran. Jadi kerjanya pokok mateni wong. Ayo kamu serbu desa sana, kuatin sak desa kabeh. Manusianya dibunuh, kucingnya dibunuh, anjingnya dibunuh. Pokok mateni wong tok. Dan mereka sudah membunuh ribuan manusia. Ini kerjanya mateni wong tok. Waduh, rugi kan? Ya apa ini kaki berburen ya? Sudah, bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Akhirnya mulailah ngajak orang ke masjid. Mereka mau ke masjid ibu-ibu. Dan di masjid dikasih bayan ceramah. Ketika mereka ini dari Mekah ini ceramah dan penerjemahnya ya, atau juga orang Sudan bisa paham bahasa Arab, ada yang nangis, ini nangis, ini nangis, ini nangis, semakin nangis semakin. Kemudian setelah pengajian itu ada yang datang, saya mau tobat saya. Kenapa? Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah Allah menerima tobat saya? Oh, bismillah, diterima tobat mereka. Yang satu lagi nangis, saya kenapa? Saya sudah membunuh 150 orang saya. Lagi orang hadis satu saya ketik, satu saya orang hadis. Tobat diterima apa enggak oleh Allah saya? Bismillah, diterima tobat mereka. Kamu tobat. Orang mau tobat kok dihalangi. Saya juga saya mau tobat saya. Kenapa? Saya sudah membunuh 200. Tambah kayak sampai terus 150. Mati ini memakai. Subhanallah ibu-ibu, akhirnya mereka benar-benar taubat, mereka benar-benar jadi orang baik, dan di antara penebus dosa-dosa mereka adalah mereka berjanji akan dakwah keliling Sudan untuk menebus dosanya. Dan mereka benar-benar jadi pendakwah, dan kemudian saya ini cerita, mereka sudah datang ke Mekah untuk umroh, diundang datang umroh ke sana, dan jadi orang baik. Nah, ini karena apa? Karena didatangi. Nah kalau orang-orang pembunuh kayak itu disuruh datang mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Jadi berarti ucapan-ucapan seperti ini cocok untuk satu zaman, tidak cocok untuk zaman yang lainnya. Ya, jadi berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, satu zaman dengan zaman lain, satu ulama dengan ulama yang lain. Dan yang jelas, yang pasti ini bukan wahyu dari langit, tapi ini omongan manusia. Bisa benar, bisa salah, bisa diterima, bisa ditolak. Lalu kita tutup, tinggal sedikit. Demikian juga jika pihak yang ilmu dibawa kepadanya memiliki derajat yang tinggi, martabat yang mulia di bidang ilmu dan zuhud, maka tidak mengapa hilir mudik mendatanginya untuk memberinya faedah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala datang kepada Ibrahim bin Adham dan memberinya faedah. Abu Ubaid datang kepada Ali bin Al-Madini untuk mengabarkan kepadanya kosakata yang asing dalam hadis. Jadi intinya mendatangi
orang, mendatangi masyarakat, mendatangi penguasa dan siapapun untuk memberi ilmu itu boleh dengan niat yang baik, dengan niat tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berhenti di situ dulu. Berarti kita berhenti di halaman 26 ya. Kita baru bahas 2 dari 12. Berarti masih kurang 10. Ya, insya Allah ini bermanfaat ibu-ibu. Yang penting pokoknya sabar. Jadi ngaji itu butuh apa? Butuh sabar. Dan insya Allah ibu-ibu dari rumah ke sini tidak rugi. Perjalanan dari rumah ke sini setengah jam, di sini ngaji 1,5 jam, pulang lagi setengah jam, total 2,5 jam. Itu lebih afdal daripada ibu sholat 2,5 jam. Lebih afdal daripada ibu baca Al-Quran 2,5 jam. Itu tidak ada khilafiyah di kalangan ulama. Baik, itu dulu. Wallahu a'lam. Monggo kita masih banyak waktu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, monggo silakan. Tentang apa? Di luar materi. Ya boleh, tapi ditunggu dulu kalau ada yang sesuai materi didahulukan. Kalau ada yang sesuai materi, monggo. Kalau tidak ada yang sesuai materi, ya tidak apa-apa di luar materi. Ya, silakan. Ya. Gimana maksudnya? Saya kurang paham pertanyaannya. Misalkan kita diajarkan untuk bersolawat, lalu kalau menginginkan sesuatu solawatlah. Oh gitu. Jadi kalau ingin sesuatu disolawatin, gitu kan? Bikin mobil disolawatin aja. Kalau memang maksudnya supaya orang baca sholawat, ya bagus. Tapi kalau maksudnya adalah materi duniawi, ya tentu tidak bagus. Ya. Tapi kalau maksudnya dia supaya orang baca sholawat itu, baca sholawat ya bagus. Karena orang baca sholawat ya, kalau dapat apa nggak dapat urusannya. Tapi kalau motivasinya adalah supaya dapat materi duniawi, mengajak orang cinta dunia, pikirannya dunia, itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Itu tidak dibenarkan. Baik, jelas ya. Ya, iya Bu. Dan mohon kalau tanya tentang ulama jangan menyebut nama ya, jangan menyebut merek. Mereknya jangan disebutkan. Monggo silakan kalau ada yang lainnya tafadhol. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana yang tanya? Yang belakang, monggo silakan Bu. Mengenai ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Di sini khusus untuk nabi itu nggak semuanya khusus Nabi Muhammad SAW saja. Oh iya. Itu kalau redaksinya jamak Bu. Al ulama warathatul anbiya. Jadi para ulama adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Tapi kalau ajaran yang dipakai adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Wallahu a'lam. Monggo silakan kalau ada lagi. Kalau sekarang kan lagi beliau istilahnya dari Nabi Sulaiman itu kan ada doa-doa untuk binatang. Sekarang itu Untuk apa? untuk hewan. Iya iya. Kita sedang lagi maksudnya supaya hewan itu dia walaupun dia bukan pawang itu bagaimana itu kan diajarkan ya dari Nabi Sulaiman mengajarkan cara menundukkan hewan. Yang mana Bu di Al-Quran Bu? Di surat An-Naml. Iya, apa bacaannya? Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Siapa bilang itu menundukkan binatang Bu? Itu kan cerita Nabi Sulaiman
Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ibu kok bisa mengatakan untuk menundukkan binatang dari mana? Dari itu apa ya yang lagi katanya lagi tren di YouTube dan menghafal Quran. Jadi dia mungkin menjadikan ayat itu untuk menundukkan hewan. Berarti ajarannya seperti itu, bukan ajarannya Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ada keterangan ini adalah doa untuk menundukkan hewan, ada. Tapi itu ijtihad Ustaz tersebut, gitu kan? Silakan ijtihad. Tapi bisa benar, bisa salah, gitu. Ya. Mirip dengan supaya kita itu tak kelihatan baca summum bukmun umyun kayak pakai tahu ya. Nanti mau nonton bioskop tapi tak bayar baca summum bukmun pakai tahu. Itu namanya Al-Quran disalahgunakan. Jadi demikian, wallahu a'lam. Monggo silakan kalau ada yang lainnya. Kita masih banyak waktu ya, silakan kalau ada yang bertanya. Monggo. Nah, yang sesuai materi dulu. Kalau sudah habis, yang di luar materi boleh. Monggo silakan yang pertama tadi. Silakan yang di luar materi. Iya. 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 Dari pihak ibu saya itu mengatakan ya harus datang gitu Ustaz. Nah, saya itu bingung bagaimana menyikapinya untuk hal itu gitu, Ustaz. Iya. Terus kalau misalkan saya memberikan kue gitu Ustaz ya, Iya. kalau niat saya memang saya sedekah ya Ustaz. Iya. Tapi saya juga mikir kok di acara itu ya Ustaz. Terus bagaimana Ustaz hukum dari hal tersebut ya jika saya mendatangi atau dari jika saya memberikan kue gitu. Baik. Pertanyaan rutin ya. Rutin sepanjang masa sampai kiamat. Bagaimana kita cara tahlilan, haul itu kan 40 hari dan seterusnya. Itu amalan saudara-saudara kita dari NU, dari HKI. Itu amalan mereka dan mereka juga punya dasar. Mereka juga punya argumentasi. Silakan dibaca kitab-kitab mereka. Kalau ingin tahu. Jadi kalau ingin tahu gitu-gitu, itu baca kitab mereka. Jangan baca kitab yang menyerang mereka, nggak ketemu. Ceritanya jelek kok. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan seterusnya. Ya. Jadi baca kitab mereka. Sehingga saya menyarankan ibu-ibu beli buku yang berbeda dengan keyakinan ibu. Tapi sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk apa? Memperluas wawasan. Karena wawasannya luas, wawasannya dalam. Di antara buku yang saya sarankan untuk dibeli itu bukunya Ustaz Abdus Somad 37 masalah populer. Bukan 35 ya, 37 masalah populer. Itu bagus. Itu penuh dengan hujah, argumentasi, amaliyah orang-orang NU, amaliyah HKI. Kemudian juga buku Hazanah Aswaja. Hazanah Aswaja itu ditulis oleh Aswaja Center. Saya diberi hadiah oleh sahabat saya Ustaz Faris Khairul Anam. Itu juga termasuk dari Aswaja Center. Kenapa? Oh enggak gampang, memahaminya gampang. Itu hanya tujuannya memperluas wawasan. Biar ibu tahu, mereka punya amalan gini, mereka punya dasar seperti ini. Mereka punya amalan gini, mereka punya dasar seperti ini. Gitu. Sehingga kita tidak kaget. Artinya mereka bisa menerima perbedaan. Kita bisa menerima perbedaan. Walaupun mereka beda dengan kita, saya beda dengan mereka. Saya tidak mengamalkan itu, tapi saya bisa menerima mereka. Gitu. Tidak menuduh mereka sesat, tidak menuduh mereka sesat, ahli bid'ah, ahli enggak. Gitu. Ya. Jadi itu penting sekali. Saya dulu pernah keras-kerasan Bu, dan sudah sering saya ceritakan ya. Saya dulu keras, saya dulu langsung bid'ah, atau fitnah, tidak boleh seperti itu.
Tapi setelah saya putuskan untuk memperluas wawasan, ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saya nggak ngadakan tahlilan, saya nggak ngadakan haul. Tapi kalau ada tahlilan dan saya diundang dan kehadiran saya membawa manfaat dan penting kehadiran saya hadir, nggak ada masalah. Oh, yang dibaca semuanya bagus dan mereka punya hujah, ya, haul dan yang nggak ada masalah. Kalau ibu tanya ke saya, ini jawaban saya. Kalau ibu mau ikuti saya. Tapi kalau ibu bilang, tetap dulu Pak lembek ini, nggak keras kayak biar mana, tetap dulu berubah. Ini memang saya berubah menjadi lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan, ya, nggak sumbu pendek lagi. Seperti itu. Jadi kalau ibu tanya saya, nggak ada masalah. Ibu nggak tahlilan, ibu nggak haul, silakan. Itu urusan ibu. Keyakinan boleh. Orang punya keyakinan boleh, silakan. Yang penting kita punya ilmu, punya dasar, punya hujah, dan siap bertanggung jawab dunia akhirat di hadapan Allah, di hadapan manusia, semuanya kita siap. Tapi ketika itu ada keluarga seperti itu, ibu diminta bantu, kan sudah ada masalah, tidak ada masalah. Itu kan ahli bid'ah ini, balik lagi berarti ahli bid'ah menurut kamu gitu. Padahal mereka belum tentu ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang pasti ahli bid'ah itu yang benar-benar nyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sering saya sebutkan gitu ya, Khawarij, kemudian Murji'ah, Nawasih, Rafidhah, Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, sekuler, pluralisme, apalagi ajaran sekuler, liberal, pluralisme, komunis dan terusnya. Itu nyimpang semuanya. Kalau NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Abaid, Salafi, Jamaah Tabligh wal Muslimin, itu sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ibu akan kaget, yang baru pertama dengar kaget, nggak ada masalah. Tapi coba minta petunjuk sama Allah, ya. Terus berinteraksi dengan yang berbeda. Dengar dari mereka, fahami mereka. Lama-lama kita akan bisa memahami. Apalagi kita hidup di mana? Di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang penuh dengan majmuk seperti ini. Ini kalau ibu tanya saya, ini jawaban saya. Ibu mau, monggo silahkan. Tidak mau, sudah, tidak masalah. Saya seperti ini gitu loh. Dan saya tidak mau nutup-nutupi diri saya. Walaupun saya sendiri tidak mengamalkan itu. Kenapa? Alasan saya itu tidak pernah diamalkan oleh Nabi, oleh sahabat, oleh salafus saleh. Saya tidak mengamalkan itu. Tapi yang mengamalkan itu nggak saya tuduh sesat. Mereka saudara saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau saya perlu datang ke acara mereka, saya datang. Seperti itu. Bisa nangkep ibu-ibu yang saya maksud? Ya. Alhamdulillah. Demikian, wallahu a'lam. Kalau apa? LDI yang sekarang saya belum tahu seperti apa. Hakikat mereka seperti apa yang sekarang ini. Kalau dulu namanya itu Islam Jamaah. Nah, setelah itu kan bermutasi ya. Nah, sekarang seperti apa saya belum tahu. Sekarang mereka seperti apa saya belum tahu. Kalau yang dulu itu Islam Jamaah itu ya mirip Khawarij, yang di luar umumnya dianggap kafir. Jika kalau ada orang ke masjidnya mereka, orang itu pulang diapakan? Dicuci masjidnya di pel, najis orang-orang. Nah, sekarang saya tidak tahu. Mereka saya tidak tahu. Saya belum tahu tentang mereka sekarang kayak apa, saya belum tahu. Nah, kalau ibu tahu, ibu ragu-ragu dihindari aja. Ya. Saya tidak berani menjawab kalau saya tidak tahu. Kalau saya berani jawab berarti saya tahu. Baik, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelek-jelekan Wahabi, Iya. katanya Wahabi itu begini, merusak, membakar artinya. Itu sebenarnya kebenarannya di mana, Pak? Saya mohon penjelasan. Sebenarnya Wahabi sesungguhnya di mana? Kalau sering orang-orang tuh ya golongannya, oh Wahabi ini nggak gitu. Ya. Baik. Jadi ada yang menjelek-jelekkan Wahabi. Bagaimana sebenarnya? Ya, tanyakan kepada orang itu. Maksud Anda Wahabi itu apa itu? Karena definisi Wahabi aja kadang berbeda. Wahabi itu apa sih maksudmu?
Jadi orang sekarang cenderung pokoknya beda dengan dia disebut sebagai Wahabi. Ini kan lucu. Jadi tanyakan ke dia, Wahabi itu apa sih maksudmu? Apa Wahabi itu seperti itu? Kalau memang ajarannya dianggap menyimpang oleh dia, ya kita lihat menyimpang apa enggak. Karena kata-kata Wahabi itu nggak jelas sekarang. Jadi sekarang pokok orang beda dianggap, bahkan sesama NU pun, seandainya dianggap ini agak keras itu udah apa? Wahabi nanti. Kan nggak jelas kan apa maksudnya Wahabi apa nggak jelas. Gitu. Jadi perlu ditanyakan lagi seperti apa yang kamu maksud dengan Wahabi itu. Ya. Sejarahnya Wahabi itu gimana sih sebenarnya? Wahabi yang dulu yang katanya baik, terus ada yang Wahabi yang dari Pakistan itu yang rusak itu apa itu yang dikatakan Wahabi? Kalau yang secara umum dituduh Wahabi itu zaman sekarang adalah ajaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang kemudian berdirilah negara kerajaan Saudi Arabia. Itu dituduh mereka sebagai Wahabi. Adapun kalau tuduhan-tuduhan yang ada sekarang tentang Wahabi itu sudah apa? Sudah bias itu, nggak jelas, sudah ambigu. Maksudnya apa Wahabi itu? Pokok wong beda Wahabi, pokok wong beda Wahabi, wong jilbaban gede Wahabi, wong jenggot itu nggak melenceng kayak ini. Sehingga kalau ada orang nuduh-nuduh Wahabi, tanya apa maksudmu Wahabi itu apa itu? Seperti itu. Baik, mudah-mudahan jelas. Ya. Monggo silakan kalau ada yang lainnya, tafadhol. Masih ada waktu. Dan lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan, masih ada waktu 15 menit. Monggo. Ya. Kalau membaca tidak harus dengan artinya. Ibu membaca saja, paham atau nggak paham, ibu dapat paham. Ya. Tapi bukan itu tujuan daripada Al-Quran diturunkan. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah tilawatu al-fadhihi wa ma'anihi wa ahkam. Jadi bukan dibaca huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya saja, tapi tujuannya adalah dibaca maknanya, difahami dan diamalkan. Jadi kalau ibu baca tidak paham, ya boleh, tidak masalah, berpahala. Bukan itu tujuannya Al-Quran. Tujuannya adalah difahami dan diamalkan. Sehingga cara ngaji yang sebenarnya itu adalah cara ngaji yang dipraktekkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu cara ngaji yang sebenarnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu ngajar murid-muridnya surat apa? Surat Al-Ma'un. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini surah pendek yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Allah. Yang punya sifat peduli, empati pada anak yatim, fakir miskin, sholat yang benar, sholat yang baik. Beliau dulu hanya mengajarkan surat Al-Ma'un kepada murid-muridnya. Dia bari Al-Ma'un, 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 Al-Ma'un. Sampai murid-muridnya bilang, Pak Yai, kami sudah hafal, kami sudah paham, ganti surat yang lainnya. Al-Quran itu ada 114 surat. Apa kata Pak Yai? Sudah diamalkan atau belum? Belum Pak Yai. Besok Al-Ma'un lagi. Turut diamal apa jalan sing liyane? Kayak namanya Al-Ma'un. Terus Al-Ma'un, 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 Al-Ma'un. Pak Yai, tolong ganti surat lain Pak Yai. Kami sudah apa? Sudah di luar kepala kita Pak Yai. Sudah diamalkan atau belum? Belum. Besok Al-Ma'un lagi. Kayak Al-Ma'un mana? Sampai benar-benar mereka mengamalkan surat Al-Ma'un. Lalu mereka bikin rumah sakit, bikin panti asuhan yatim piatu, bikin sekolahan, peduli kepada fakir miskin, anak yatim. Lalu timbullah ya ormas namanya Muhammadiyah. Landasannya adalah surat Al-Ma'un. Yo iki seneng ngaji lho. Yo iki senenge ngaji yo iki. Ya malah tadi kudu diwaca tok. Jadi begitu.
dan jelas wallahu alam. Dan itu juga dulu dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka dulu belajar kepada Nabi 10 ayat, tidak pindah-pindah dulu. 10 ayat toh sampai hafal, sampai paham, sampai ngamalno. Ganti ayat sing biasa. Demikian wallahu a'lam. Karena itu ibu-ibu, fokus hafalan itu sebenarnya bukan tujuan itu. Saya pernah bikin tulisan ya, apakah hafalan itu tujuan? Bukan. Hafalan bukan tujuan. Ya, yang tampak sekarang kayak gini, anak hafal tapi gak tampak sama sekali Al-Quran dalam dirinya. Kalau dulu zaman Nabi, zaman sahabat, fokusnya bukan hafalan, fokusnya apa? Memahami dan mengamalkan. Untuk hafalan. Nah kalau paham dan mengamalkan ditambah hafal, ya bagus. Itu namanya kebaikan yang berlapis-lapis. Baik, wallahu a'lam. Monggo silakan kalau ada yang lainnya. Monggo. Iya. Karena saya diimamin sama orang membaca kayak Al-Fatihah itu tadi itu surat pendeknya itu. Membaca apa? Al-Fatihahnya. Al-Fatihah. Ya, Oh iya. sama surat pendeknya itu. Ya. Dia kayak dilakukan kayak apa itu? Jawa gitu Ustaz. Iya. Ya, kayak gitu. Langgam Jawa. Ya, Berapa? Pertanyaannya? saya juga pernah kan di ini Ustaz ya kayak kan ada metode Iqra. Iya, iya, iya. Ustaz. Nah, Jadi pertanyaannya boleh apa enggak gitu? ya, apakah memang membaca itu harus sesuai dengan ada suatu metode ataukah bagaimana Ustaz? Iya. Jadi membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, ya boleh apa enggak? Itu bisa boleh, bisa tidak boleh. Bisa boleh, bisa tidak boleh. Boleh kalau memang itu alami, bukan disengaja. Jadi alami yo, mau desa-desa, mau Al-Quran, lagu ini lagu alami dari dia, nggak dibuat-buat. Ya orang memang itulah bisanya dia, ya nggak dosa. Memang itu bisanya dia itu. Jadi nggak dibuat-buat. Yang kedua yang tidak boleh adalah dibuat-buat. Dia itu fasih, bacaannya fasih, bacaannya indah, bacaannya bagus, tapi dia dengan sengaja dibuat langgam Jawa. Ini namanya Al-Quran dibuat apa? Buat mainan. Nggak boleh. Kalau alasannya orang Jawa, wah orang Jawa itu fasih-fasih. Orang Jawa tahu juara dunia, MTQ internasional. Jadi nggak ada alasan untuk orang Jawa langgam Jawa, enggak. Ya. Jadi ada aturannya baca Al-Quran itu. Kecuali kalau orang-orang daerah-daerah, orang daerah mana biasanya bacaannya seperti itu. Jawa Tengah kalau tidak salah ya. Jadi ngaji itu langgam Jawa, tapi alami, kali gaya-gaya. Nanti asli ngono, gitu. Ya, tidak apa-apa asli gitu, tidak ada sengaja. Memang dia bisanya hanya itu. Tapi kalau orang yang sudah fasih bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, lalu dengan sengaja pakai langgam-langgam macam-macam, mau baca Al-Quran model lagu rock, mau baca Al-Quran model lagu pop, oh usai gitu, ya Al-Quran gitu indah akhirnya. Jadi begitu, Al-Quran nggak sama dengan anasyid, Al-Quran nggak sama dengan qasidah. Ini kitab suci yang harus dijaga kesuciannya. Jadi nggak boleh dibuat mainan. Baik, semoga jelas. Wallahu a'lam. Iya, demikian pula adzan. Ya kalau adzan itu yang wajar-wajar saja lah. Jadi jangan sampai kita ini kemudian mau memisah-misahkan antara Islam Arab dengan Islam Jawa. Itu masalah di situ. Jadi jangan kecil hati. Anda adzan dengan baik dan benar, bukan berarti Anda itu ke arah-arapan itu loh. Kan itu masalahnya kan. Udah kita nggak usah ke arah-arapan, nggak usah dia ngomong Arab, sampai dia ngomong Jawa, adzannya kayak Jawa. Nah, ini berarti Anda mau misah-misahkan Islam. Seakan-akan ada Islam Arab, seakan-akan ada Islam Jawa. Tidak ada, Islam itu satu. Kayak biar dia satu. Ini kan baru muncul sekarang kan. Baru muncul sekarang, seakan-akan Islam itu dipisah-pisahkan. Ono Islam Arab, ono Islam Jawa, ono Islam Cina. Nah, ono Islam itu siji padha kabeh. Ya, jadi kalau adzan yang baik dan benar, nggak usah adzan sesuai dengan daerahnya
masing-masing. Wong Papua adanya model Papua, wong Aceh adanya model Aceh, ya seperti itu. Allahu'alam, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk berdoa dalam keadaan sholat, dan bagaimana caranya kita berdoa setelah sholat? Kalau berdoa dalam keadaan sholat kan otomatis kita konsentrasi dalam keadaan sholat itu. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk kita supaya bisa melaksanakan berdoa dalam melaksanakan sholat? Ya. Terima kasih. Kalau doa di dalam sholat itu ada beberapa macam, Bu ya. Maksudnya doa sendiri kan? Doa bacaan sholat kan. Di antaranya doa ketika sujud. Ibu ketika sujud boleh doa. Mau sujud pertama, kedua, terakhir boleh. Ya. Jadi sujud bahkan Nabi bilang apa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa aktsiru fihi minad du'a wa qaminun an yustajaba lakum. Posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Yang banyak doa, maka sangat pantas doamu untuk dikabulkan. Jadi ketika sujud, baca sujud dulu bacaannya, Rabbiyal a'la bihamdi, Allahumma rabbana bihamdika, Allahumma ighfirli. Lalu ibu doa. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab boleh. Kalau ibu tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, jaga anakku, lindungi anakku. Ya Allah, selamatkan keluargaku. Boleh, tidak apa-apa. Diucapkan boleh, tidak ada masalah. Ya. Kemudian juga setelah tahiyat terakhir menjelang salam. Ibu doa silakan, itu bebas, dipanjangkan. Kemudian juga ketika kunut, ibu kunut petir ya, kunut petir, ibu doa boleh silakan, dipanjangkan boleh doanya. Itu kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, kalau sholat 5 waktu, ya setelah ibu baca zikir pada sholat, ya astagfirullah, astagfirullah dan semuanya itu setelah selesai semuanya yang diajarkan Nabi, lalu ibu doa. Ngangkat tangan boleh, nggak ngangkat tangan juga boleh. Dan itu termasuk doa yang mustajab. Setelah sholat, setelah zikir, lalu doa, itu termasuk doa yang mustajab. Itu doa di dalam sholat dan setelah sholat. Demikian, cukup ibu-ibu. Baik, alhamdulillah, kalau cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Allah ketemu lagi pada waktu berikutnya. Dan sekali lagi harapan saya, ibu-ibu yang datang untuk supaya ya, berusaha datang dari awal kitab sampai akhir kitab agar ilmunya utuh, ilmunya itu kokoh, tidak kurang-kurang. Dan insya Allah ini kitab yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan diarahkan dalam hal ilmu ini dan mudah-mudahan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya sehat wal afiyat, istiqamah sampai mati husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.